Selamat datang di Home Pimpa Podcast. Woi, bangun. Bangun, Bang. Itu Ini dia kayak ini ya kayak sarung tinju ih. ya. Kayak di Ih. sininya kayak ada yang gini gitu loh. Iya. Iya kan? Kayak ada yang gini ya. Iya, sekarang bentuknya lurus lagi sekarang. Gue mau Emang nambah dulu bengkok? tato di jari. Iya, Tulisannya grateful, keren gak sih? keren. Bersyukur. GRATEFUL. Oh, udah hitung. Gue udah hitung. Ini. Tapi keren. lu seinget gue bukannya di sini lu ada ya? Nggak ada ya? Gak ada dong. Kalau ada gue nggak mungkin mau bikin di sini. Betul juga lu. Gue bikin di sini tato. GRATFUL. L-nya satu lagi di sini. L grateful. Kan L-nya 1. Oh iya. Grateful L-nya 1. Oh iya, gue Grateful atau grateful? Grateful. Bersyukur. Grateful atau grateful? Grateful. Grateful atau grateful? Grateful. Grateful. Karena kalau great pakai D. Great. Ya, jadi vocabulary English gini. Ayo dah. kita belajar Inggris yuk. Hah? Kita emang mau bahas apa kalau bukan Inggris? Kita hari ini mau bahas curhat dari penonton lagi. Kalian lagi nonton jangan Curcol penonton. jangan lupa kalau ada cerita atau keluhan hidup atau mau sharing aja lah. Kalian bisa DM Instagram kita bertiga. Iya. Sharing aja gitu. Apapun itu pengalaman hidup, keluh kesah atau apa. Kita akan bahas. Dan kita akan Ya, bercerita juga tentang pengalaman hidup kita gitu. tentang yang pengalaman hidup kita mungkin bisa direlatekan sama cerita kamu gitu ya. Jadi oke, Gatel. ini ada sebuah cerita. relate. Anjing serem banget guncuk Yep. matanya anjing. Bang pakai mic Matanya lu guncuk gede matanya bang. Gue tai banget sih mic-nya. Anjing bang lu yang bener lah mic-nya gantilah. Enggak, sarungnya harus diganti. Sarungnya. Tada, Ah, segini. Enggak, kenapa nggak pakai pop filter yang begini nih? Ini sebenarnya ada pop filternya. Tapi Cuman gue pengen nambahin ginian biar kalau misalkan gue lagi ngomong ludah-ludah nggak kesini. nah, satu lagi, kalau gua kan suka kesentrum. Kalau nggak ada ini nih yang hitam nih, pakai pop filter bisa kesentrum bibir gue sering banget. Iya itu juga. Nah, Lu ngomong. cuma masalah gue beli pop begini. filternya, gue beli pop filternya kegedean, beli ininya busanya. Enggak, terus Jadi itu lu ini- karetin ini- kan? Iya. Iya, Nah, dikaretin. itu yang bikin jadi kayak itu sarung tinju. Tuh. Sekarang jadi kue dadar. Lanjut deh Kyo. Nah, Oke, jadi kita dapat cerita dari salah seorang penonton kita yang bertanya, halo Ko, pengen nanya gimana sih cara mempertahankan hubungan berbeda keyakinan? Anjay. Mohon solusinya. Ini anjas. Tuhan memang satu, kita yang tak sama. Yang bersama. Siapa namun penyanyinya? semua takkan mungkin. Itu lagu Siapa siapa penyanyinya? anjing? Lagu siapa ya? Rizky bukan sih? Bukan. Curang, satu curang. Itu ini peri cinta kita. kan sih? Marcel Siahan, peri cintaku. Peri cinta. Siahaan ya. Itu tapi memang Bukan banyak Ziva ya. Magnolia. Memang banyak seamin tapi tidak seiman. Anjas. Betul. Tuh. Tapi lu orang punya pengalaman nggak yang sama mungkin dengan cerita kita? Lah, gua sama dia aja beda agama. Gua nikah beda agama. Oh. Gue dari pacaran semua mantan gue tuh selalu beda agama, nggak ada yang sama agamanya. Kayak nggak pernah ada yang seiman gitu. Ada tips dan triknya nggak? Apa ya?
Ngeri gue ngomongnya sebenarnya sih. Apa ya? Kalau pas dulu pacaran nih kayak yang general aja. gue sama G, Maksudnya gue pas sama G itu karena gini ya kayak kita pas pacaran tuh kita udah ngomongin dulu nih kalau misalnya married. Ini cuma cerita gue ya. Ya, Nggak kita semuanya garis sama bawahi gitu. di sini cerita Iboy ya. Ya. mm-mm. Pas pacaran memang udah kita mau ke jenjang yang serius ya kita ngomong gitu. Oke, kalau mau serius nanti agamanya gimana gitu. Nah, itu menurut gua harus diomongin dulu karena misalnya kalau misalnya lu mau ke jenjang yang serius dan lu nggak ngomongin itu di awal Dari awal. Ya. akan ribet dan itu udah pasti kayak misalnya oke, gua tetap mau di agama gua, lu mau tetap di agama lu. Bisa nggak orang tuanya? Itu harus diomongin tuh di awal tuh. Kebetulan gua sama G tuh bisa. Jadi kita nikah berbeda agama. Sampai sekarang pun nih gue tidak pindah agama, G tidak pindah agama gitu. Jadi ya udah aja gitu jalan berdua aja gitu sesuai kepercayaannya masing-masing dan ngomong ke orang tua gitu. Jadi jangan pas lu udah pacaran, pas lu udah mau nikah tau-tau lu baru kayak enggak, gue nggak mau pindah agama. Ya lu pas awal pacaran lu kemana aja? Atau nggak usah pas awal pacaran lah, pas udah setahun atau 2 tahun tiba-tiba ada kalau mau ke jenjang yang serius, ntar agama kita gimana? Ntar anak kita gimana? Nah, kalau gue juga udah ngomongin ke G, menurut gue nggak fair kalau misalnya ingat ya ini cuma di keluarga gue ya, keluarga cuma di hidup gue. Jadi jangan dipikir ini memberi contoh. Menurut gue udah ngomong ke G pas nikah. Ntar kalau punya anak gimana? Gue bilang gini, kayaknya nggak fair kalau kita milihin agama buat anak kita. Soalnya anak kita itu manusia, dia berhak untuk memilih Tuhannya itu siapa gitu. Orang tua itu membimbing, bukan menentukan gitu. Jadi kayak ya gue dari awal udah pasti bilang ke Jill, semua agama tuh baik. Semua agama tuh baik. Nah, tinggal dia nanti pas udah dewasa umur 17, 21, dia akan udah bisa kayak Pup kayaknya gue lebih cocok mempelajari, mendalami agama ini gitu. Dan gue sudah bilang dari awal kita nggak boleh menentang itu karena itu adalah pilihan dia dan ya silakan gitu. Misalnya anak gue nanti berbeda agama dengan gue sama sekali nggak bermasalah karena gue toleran gue tuh sangat tinggi sekali dalam agama tuh sangat tinggi sekali. Jadi gue udah bilang ke G sebelum married tuh nanti tapi pas anak kita nanti punya mau milih agama sendiri kita nggak boleh menentang karena orang tua kita aja mengizinkan kita nikah beda agama gitu. Jadi gue misalnya Jill mau ke agama apa gitu, gue akan tetap support gitu. Gak gue permasalahkan gitu. Gue sangat tinggi tolerannya. Karena gak adil kalau gue memilih agama untuk Jill, sedangkan Jill tidak atau gak mau mengikuti agama turunan. Jadi menurut gue gak fair. Ini cuma pengalaman hidup, bukan mengajarkan atau memberi contoh. Biar tidak salah. Kita cuma sharing. Kita cuma sharing. Dalam kasus pengalaman gue dalam kasus berbeda agama, penyelesaiannya seperti itu. Ngomong ke orang tua, ya kita pengen nikah berbeda agama dengan agama masing-masing dan saling menghargai agama tersebut dalam satu rumah. Itu keren nih. Bambang ketahuan dia mau cerita nih. Enggak. Maksudnya kan gue kan belum nikah juga ya gue ya. Belum nikah sama kayak Akyong. Jadi kayak hal itu tuh sebenarnya lumayan masih jauh lah, masih ada waktu gitu loh untuk dipikirkan lebih lanjut dari guanya. Sempat kepikiran nggak? Sempat pernah gua lontarkan ke nyokap gua. Nyokap dan nyokap gimana? Gua terima-terima aja. Ya maksudnya ya selama sikap partner gue ya baik, ya bisa dilihat baik ya it's okay gitu loh. Betul. Karena balik lagi ke sikap dan pribadi orang kan. Karena baliknya ke sono. Semua ajaran pasti baik. Betul. Nah kalau dari gue pribadi, ini pengalaman saya ya. Saya sekali lagi, saya cuman sharing pengalaman saya. Yang Igoy katakan itu sangat benar sekali. Jadi saya pun pernah punya partner berbeda keyakinan. Tapi dari awal saya sudah tegaskan
masalah ini, karena kita kan pasti mau lebih lanjut dong, udah sayang pasti mau lanjut dong. Gue ngomong. Nah, kebiasaan dari orang-orang kebanyakan adalah pada saat awal-awal lagi manis-manisnya rasa cinta, mereka akan seringkali mengskip masalah ini, padahal ini kritikal ya pada menurut gue ya. Betul. Komunikasi ini. Jadi pada saat dulu waktu pengalaman saya, setiap kali saya bahas masalah ini, itu gampang lah, biarkan waktu yang menjawabnya. Nah, jawabannya gitu dulu. Ya lagu siapa tuh ya. tahu, siapa tahu nanti melihat kita baik berdua segala macam, keluarga bisa luluh katanya gitu. Tapi dari awal gue tidak setuju karena maksudnya gini, lebih bagus kita ngomong terus terang aja gitu loh. Dibanding buang waktu. Yes. Akhirnya ya, bentar guys. Ya jadi. Gue harus minum dulu. Akhirnya Akyong berminum dulu. Ya. Karena dia haus. Jadi akhirnya setelah setahun kemudian, gue udah sering sekali mengungkapkan permasalahan ini. Lebih bagus kita ngomong aja langsung. Kan kalau dari partner pasti biasanya tidak akan bermasalah. Biasanya. Tapi kan mungkin kita kan tetap partner kita kan anak dari seseorang. Tentu kita harus consider keluarga mereka. Ya. Dan menurut gue antara partner sudah oke, tapi belum tentu sama keluarga oke. Jadi lebih bagus dari kitanya sudah berdamai, tapi kita harus berdamai juga sama keluarga partner gitu loh. Betul. Dan gue sering sekali mengungkapkan bahwa kalau kita pengen serius, lebih baik kita langsung ngobrol menghadap ke keluarga gitu. Kita jelaskan situasinya seperti apa. Dan gue sama sekali tidak pernah mau agar si anak ini jadi durhaka juga. Gue maunya tuh benar-benar semuanya baik, diterima keluarganya baik, dari dianya baik. Jadi nggak ada paksaan lah istilahnya gitu. Gue nggak mau ada paksaan. Nah, akhirnya sama si partner gue, dia mungkin tahu sifat keluarganya dan selalu ditunda-tunda terus. Ya nantilah. Akhirnya ya gue berpikiran ya kalau memang pada dasarnya seperti ini ya sulit gitu. Dan akhirnya ya lebih bagus pisah baik-baik gitu. Kandas. Ya, tapi karena dari guanya kita tuh harus open. Ini masalah ini bukan masalah sepele loh kalau menurut gue. Ini masalah yang cukup, karena melibatkan banyak orang. Bukan antara lu dan partner lu doang. Ada karena kan penggabungan dua keluarga. Iya, lingkup besarnya ini. Kita nggak mau dong nanti kalau setelah ini jadi berantem terus gitu kan, gara-gara hal yang kayak gini terus gitu. Jadi menurut gue benar sih caranya Igo itu komunikasi dari awal tuh harus dari awal ditekankan di situ. Ini gimana ke depannya? Pas sudah setahun atau berapa bulan lah ya, misalnya kayak udah kayaknya gue klik nih sama orang mau serius. Ya. Nah pas sudah ada perasaan itu langsung ngomong ke orang tuanya kayak, om tante pengen nikahin anaknya. Ini buat cowok ya. Pasti kan kita yang approach ngelamar. Yang ngelamar. Om tante pengen nikahin anaknya. Terus pasti nih kayak menikah secara apa? Ini iya itu awal-awal. Kalau berbeda agama ya. Kalau nggak beda agama nggak mungkin tanya itu anjing. Aneh. Kalau itu aneh. Orang agamanya sama aneh. menikah secara apa? Lah agama kita sama tante. Kalau berbeda agama pasti ditanya itu menikah secara apa. Nah kalau gue langsung ngomong ya menikah secara agama ini gitu. Tapi kita tidak ganti agama gitu. Di KTP gue agama gue tetap sama seperti yang dulu gitu. Jadi nggak ada yang diubah, cuma ubah status pernikahan. Ya udah kayak orang. Tapi untungnya itu orang tua G langsung kayak, oh ya udah nggak masalah gitu. Dan orang tua gue juga nggak masalah pas ngomong gitu kayak, iya mau nikah cara ini nggak berubah agama gitu. Kita berbeda agama gitu nggak masalah sih. Saling support aja, saling mengerti satu sama lain tuh. Nah, tapi berarti bisa disimpulkan tergantung keluarganya juga ya. Betul. Iya, itu sangat tergantung karena keluarganya. Itu bener yang kata Akyong, kalau misalnya lu dan partner itu cinta tuh membutakan segalanya, bro. Iya. Gue pernah kok kayak di satu titik kayak ya udah gue ngikut gitu. Cuma ya apa ya kayak, tapi kayaknya kalau bisa nggak ada yang berubah itu menurut gue lebih unik dan lebih berwarna aja gitu loh. Kayak merayakan 2 hari besar misalnya, itu lebih asik gitu loh. Sama ya
kita dan partner tingkat tolerannya harus tinggi dulu sih. Itu yang paling penting. Karena ini pernikahan nih, bukan kaleng-kaleng nih. Jadi jangan sampai udah yaudah nggak apa-apa kita beda agama. Tiba-tiba pasti tahun ketiga pernikahan kayak, kok kamu nggak ikut ibadah hari raya ini gitu? Kan itu lah lu dulu 3 tahun yang lalu lu bilang toleran. Sekarang lu begini. Itu tuh harus sudah diyakinkan dulu dari awal memang tingkat toleran tinggi. Tapi di era anak milenial sekarang itu tingkat toleran beragamanya bagus sekali sih. Tingkat toleran nih udah luar biasa, saling support satu sama lain gitu. Nih, Akyong lagi cemas berarti. Akyong lagi cemas, guys. Dia minum madu. Dia minum madu. Ya tapi ya, kayak gitu deh. Kalau pengalaman hidup gue ya, memberanikan diri untuk ngomong kalau ya kita beda agama, tapi tetap pengen nikah. Nah tapi kalau konklusinya tuh gitu tuh, kalau gue punya saran untuk dalam kasus ini, pertama tuh kalau bisa sama partner tuh saling terbuka banget sih. Terus itu yang benar kata gue tadi, lu harus selaraskan dulu nih. Kalian tuh sebenarnya saling toleran nggak? Karena tuh banyak orang bilang kan maksudnya tuh awal-awal cinta tuh kan bener-bener lagi bucin-bucinnya. Semua masalah tuh nggak ada dipikirkan, yang penting lu sama dia berdua udah. Iya. Nggak ada kepikiran sama sekali tuh. Nah cuman dengan seiringnya waktu kamu juga harus bisa, ya mungkin kalau kamu cewek tidak ada salahnya juga untuk bertanya. Jadi tidak ada keharusan si cowok yang harus bertanya. Sekarang tuh dua-duanya harus saling aktif komunikasi lah kalau menurut gua. Tapi kalau misalnya dari salah satu pihak itu terlihat menunda-nunda terus, nggak pengen diselesaikan masalahnya, itu takutnya jadi gantung di lunya sih. Ini harus diomongin berdua. Ingat tuh, itu penting kata gue tadi tuh. Lu harus ngecek juga tingkat toleransi dari pasangan lu. Benar-benar bisa toleran nggak? Karena seumur hidup bro. Kata Igo tadi, misalnya 2 tahun 3 tahun kemudian dia baru ributin masalah ini gitu loh. Berarti kan dia dulu menutupi ketidaktoleransian dia karena hal masih bucin. Dan satu hal yang bisa digarisbawahi, ingat, cinta itu bisa pudar. Kalau tidak dipupuk terus ya, bisa pudar. Nah, takutnya dari awal-awal masih sangat cinta-cintanya. Woi, horor banget, sumpah. Ada yang lewat, Goy. Iya. Keren nih. Bisa gitu. Takutnya dulu awal-awal masih cinta-cintanya, jadi sengaja di skip gitu omongannya, ya udahlah ngalah aja. Pada satu poin lu nggak bisa pasangan lu nggak bisa pendem lagi feeling dia, ya jadinya bonyok gitu loh. Nimbulkan masalah yang nggak bisa diselesaikan jadinya. Cek toleransi dulu, itu penting banget. Setoleran apa? Mungkin juga waktunya lebih panjang ya, karena untuk proses saling mengenal ini, apalagi dengan dua keyakinan yang berbeda, mungkin butuh waktu lebih panjang sih. Jadi jangan terlalu tergesa-gesa dulu. Ada orang buru-buru nih, langsung nggak, jangan kayak gitu. Begitu kalau menurut saya. Tapi teman-teman gue juga banyak banget yang nikah berbeda keyakinan. Butuh proses sih, ada yang pacaran sampai 11 tahun. Nah, itu dia. Itu jadi kayak waktunya lebih panjang. Jadi gini nih, salah satu teman-teman gue pacarannya 11 tahun. Nah, setiap tahun si A dan si B ya. Si A yang laki nih. Si A tuh ngikut hari raya si B selama 11 tahun itu loh. Biar kayak orang tuanya kayak ngelihat orang tua yang cewek ini kayak, oh memang ini laki-laki bener-bener toleran nih sama agama kita gitu. Terus dan sebaliknya, si cewek juga setiap tahun ngikut kayak ngucapin atau merayakan gitu. Itu selama 11 tahun tuh kayak gitu. Dan akhirnya pas sudah tahun ke-11 mereka pacaran, ya udah kedua orang tuanya udah saling ngeliat, oke, mereka benar-benar serius, mereka benar-benar saling menghargai keyakinan keluarga gitu. Udah akhirnya dibolehin nikah beda agama. Ya sudah gitu. Itu butuh waktu tuh 11 tahun tuh teman gue. Itu dia tuh. Bayangin. Waktunya tahun cuy.
Pacaran 11 Gila tahun. ya. 11 tahun nih. Gila. Itu kalau dari awal udah married udah anaknya udah gede itu. Iya. Udah jadi kakaknya Jill lu. Iya. Itu banyak teman-teman gue yang kayak gitu, ada yang 6 tahun. Ada yang udah 6 tahun tapi kayak tiba-tiba udah sepol-polan tolerannya. Cuman di tahun ke-6 tetap kandas. Ada. Kayak tiba-tiba kayak ya memang orang tuanya nggak bisa. Dan dianya juga nggak bisa pindah gitu loh. Ada juga teman gue yang akhirnya pindah gitu, pindah keyakinan. Ada juga kayak ya nggak apa-apa gitu, memang dia nyaman dengan keyakinan itu gitu. Ada juga yang udah 3 tahun 4 tahun pacaran dia nyaman. Intinya itu berarti dia bisa mengalah lah intinya gitu kan. Balik lagi ke toleransi terhadap agama. Toleransi aja sih. Oke, harus tinggi toleransi sih. Sama bukti waktu panjang, jangan tergesa-gesa. Emang mesti dilihat dulu gitu loh. Rata-rata pasti temen lu iya lama kan rata-rata tuh yang beda keyakinan biasanya ya berhasil tapi mungkin prosesnya panjang gitu. Begitu. Bang, lu punya pengalaman kan Bang? Pacaran beda. Gak ada gua. Gak ada. Lu pacaran udah gua. berapa kali sih? Gue pengen tahu dah. Hah? Ya maksudnya kalau pacaran sih ada, cuman kalau kita ngomongin kasus ke jenjang yang lebih serius kan masih belum. Belum ya. Masih belum ada ya. Gitu loh. Iya. Masih sebatas ya gitu. Gitu. Cuman kalau yang seandainya gue mendapatkan yang berbeda keyakinan sama gue, ya dari sisi gue dan keluarga guanya sih udah oke gitu. Itu udah dibicarakan soalnya. Udah toleran ya. Ya, tapi kalau dari sisi keluarga dari merekanya dan atau misalkan calon gue sendiri kan juga belum tahu gitu loh bakal kayak gimana. Betul. Harus ngomongin juga. Bambang is available guys. Yeah. Come on. Bambang Call is available. Call me. Tapi kalau cocok lu jadi pacaran beda keyakinan tuh memang menyenangkan cuy. Terus apa ya? Lebih sebagai lelaki ya nih ya. Lebih tantang. Lebih tertantang gitu. Ya nggak sih? Kayak mungkin kalau dari gue mungkin bisa bilangnya gini, perspektif baru gue ngelihatnya. Iya, kalau gue ngeliatnya perspektif baru gitu loh. Kalau gue ngelihatnya sebagai hidup lebih berwarna. Karena banyak hal yang bisa kita lakukan gitu loh. Lebih tertantang ngerasanya, kayak kalau misalnya lu keyakinannya sama kayak ya udah aja gitu. Kalau misalnya beda, makanya kayak gue mantan gue selalu beda keyakinan tuh. Itu tuh tantangan aja gitu, kayak gue harus bisa deket sama keluarganya gitu. Itu kan ada tantangan baru tuh. Selalu kayak gitu gue kayak tertantang, kayak oke, gue harus bisa nih. Tapi ya untungnya semuanya tolerannya tinggi gitu sih. Kembali lagi lah ke pasangannya dan keluarga kalian berdua juga jatuhnya. Ya. Paling vital itu antara komunikasi. Komunikasi itu penting sekali ya dalam setiap hubungan, mau sama agama, beda agama, komunikasi tetap kunci utama. Dan bagaimana cara kalian saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Jangan terlalu gue cinta nih, gue cinta banget nih. Masalah lain tuh nggak dipikirin. Iya sih, cinta tuh indah. Cuman banyak masalah lain yang bisa mempengaruhi kehidupan cinta kalian gitu loh. Jangan terlalu pikirin yang halnya juga, hal-hal lain gitu. Karena kan kalian hidup tidak cuma berdua. Kalian hidup dalam society, dalam suatu lingkungan, di mana ada orang lain yang terlibat di dalam hidup kalian gitu loh. Dan kalau ke jenjang yang lebih serius ya salah satu yang terlibat ya keluarga. Yes, itu udah pasti, itu udah usah ditanya. Keluarga lu pasti akan terlibat. Nggak mungkin dong lu nikah nggak ada ininya, nggak ada keluarga yang hadir di situ, duduk di samping lu, ini mamanya, ini bapaknya, ini omnya. Kira-kira kalau Bambang nikah nanti gimana ya? Nikah kan ini pasti kayak sesuai agama yang dipilih gitu loh. Makanya komunikasinya harus dari awal. Kenapa
kepo banget sama kalau gua nikah, Yong. Kenapa? Pengen- Apa yang bikin lu pengen tahu gitu? Gue kan biasanya kalau orang nikah itu kan maksudnya kan serius. Meskipun waktu Igoy nikah sih dia gokil ya. Kacamata hitam. Terus Gua nggak jalan serius. habis. Iya dia bercanda-bercanda gitu. Nah gue pengen tahu nih kalau si Bambang nikah gimana nih kelakuannya nih. Kelakuannya ya layaknya orang nikah gak sih gue? Nah, Apalagi? waktu yang si Igoy nikah kan dia pakai apa? Monkey suit. Monkey suit apa tuh Bang yang baju yang gini tuh? Yang ada talinya di sini tuh. Kan lu jadi best man. Enggak. Lu pakai baju yang ini pakai celana pendek. Apa tuh, monkey suit. Bukan monkey suit anjir, itu apa? Gesper atas? Ya, Namanya Apa ya namanya ya? Apa ya namanya? Gue lupa. Gue lupa. Ya itu. Nah, ada tuh di vlog gua tuh dia lagi berdandan nih, berdandan depan kaca. Wih, gua ganteng banget. Enggak, tapi memang nikah nggak harus serius-serius itu tahu, kayak jadi diri sendiri aja ya. Iya. Bahkan ini baru pertama gue bilang nih di publik. Gue pas nyebut janji nikah, gue lupa cuy kalimatnya. Jadi janji nikah kan ada saya gitu-gitulah. Nah itu gue lupa kalimatnya. Padahal udah baca nih ada kertasnya. Tapi kan emang itu lu kan emang susah buat menghafal kalau lu kan. Iya, jadi maksudnya seserius pernikahan aja gue tetap nggak bisa, gue disuruh baca gitu, kayak gue baca susah kan, terus menghafal nggak bisa, jadi gue lupa gue kalimatnya. Pas ngomong di depan gitu kayak gue ngomong kayak blunder gue ngomongnya, padahal janji nikah loh, janji nikah gue salah itu nyebut janjinya. Gua enggak ngeh lagi. Enggak, Itu waktu di Kan nggak ada kita, Nggak ada. Gio, nggak ada Oh, kita. tuh nggak ada Gue kita. 2 kali kan. Oh iya. Itu pas Kan penyebutan. ibarat nih yang nikahnya resepsinya Igoy kan itu udah jauh setelah dia Iya, iya. nikah. setahun Iya. kemudian baru ada resepsi. Jadi makanya gue Ya, kayak setahun ya. ngomongnya tuh blunder gue pokoknya deh, kalimatnya nggak hafal gue. Tuh. Itu pernikahan yang menurut orang serius, tapi ternyata pas gue jalani nggak perlu seserius itulah. Kayak bercanda-canda serius sih udah menjalani pernikahannya, cuma pas kita udah di itu kayak udah aja gitu. Gue aja ketawa tiwi gue. Bodoh banget pernikahan itu. Tuh. Gimana? Apa jadi konklusinya menurut kalian bertiga gimana nih? Konklusi. Apa tadi dia curhatnya gimana? Maksudnya apa yang dia ingin tanyakan? Bagaimana caranya mempertahankan hubungan beda keyakinan? Oh, berarti lebih ke mempertahankan. Berarti dia cinta nih. Berarti mungkin either dia mempertahankan. udah ya, maksudnya antara duanya emang udah mempertahankan atau gimana? Kita belum tahu, intinya dia ingin mempertahankan kan. Ya. Dia ingin mempertahankan. Kalau dari statement dia ingin mempertahankan. Diomongin lah, Ya. komunikasi. Omongin dulu lah. Ke dia dan ke keluarganya dan ke keluarga lu juga. Kalau gue sedikit tambahan dari gue kan tadi kan kamu ingin mempertahankan. Kamu harus tanya juga sama pasanganmu apakah dia juga berpikiran sama. Jangan sendiri nih yang mempertahankan nih. Kalau hubungan antara dua orang couple partner itu dua-duanya harus jalan. Nggak bisa satunya pengen A, yang satu pengen B, yang nggak akan ketemu. Dua-duanya harus sama-sama A dulu nih. Jadi kalau kamunya ingin mempertahankan, dianya juga ingin mempertahankan, ya kalian berusaha dan berjuang. Gitu. Itu tips dan trik untuk mempertahankan dari kita ya. Ada tambahan lagi mungkin sebelum kita tutup podcast kita kali ini? Sudah ya. Dengan demikian, dengan akhir yang membagongkan itu, mari kita tutup jumpa kita dalam Home Pimpa Podcast kali ini. Sampai jumpa lagi di Home Pimpa Podcast berikutnya. Selanjutnya.